Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charista Zara Fitri. Saya Hanif Lutfi Widayanti. Saya Rahma Salma. Saya Kinanti Faradela. Kami di sini akan membacakan karya tulis ilmiah. Latar belakang, karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau kajian yang telah dilakukan oleh seorang atau kelompok dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Rumus masalah, apakah yang dimaksud dengan karya ilmiah? Bagaimana cara membuat kerangka penulisan karya ilmiah yang benar? Bagaimana tata cara menulis karya ilmiah yang baik? Tujuan penulisan: A. Agar pembaca dapat mengetahui pengertian karya ilmiah. B. Memahami cara membuat kerangka penulisan karya ilmiah yang benar. C. Memahami tata cara penulisan karya ilmiah yang benar. Manfaat penulisan. Manfaat penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui lebih mengenai karya tulis ilmiah dan cara-cara yang tepat dalam penulisan karya tulis ilmiah, serta mengetahui jenis-jenis dari karya tulis ilmiah. Pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah laporan yang menerangkan hasil penelitian dari sebuah fenomena yang disusun sistematis dan detail. Biasanya karya ilmiah digunakan untuk mencari solusi atau jawaban mengenai suatu permasalahan, maka karya ilmiah selalu mengangkat pembahasan mengenai permasalahan atau hal-hal yang baru dan belum pernah dibahas oleh orang lain. Pengertian karya tulis ilmiah menurut para ahli. 1. Brotowijoyo. Menurut Brotowijoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. 2. Eko Susilo. Menurut Eko Susilo, karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai sifat, keilmuan, dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu. 3. Jones. Menurut Jones, karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditujukan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. 4. Harry Firman. Menurut Harry Firman, karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipubliskan atau dipaparkan dari hasil pengajian ataupun penelitian yang telah dilakukan yang dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. Sistematika dan kerangka karya tulis ilmiah. A. Kata pengantar. Ucapan pembuka dari penulis tentang hasil tulisan biasanya berisi ucapan syukur terhadap Tuhan atas keberhasilan karya tulisnya. Kata pengantar harus ditulis dengan baik agar membangun ketertarikan terhadap hasil karya tulis. B. Daftar isi. C. Pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang, rumus masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulis. 1. Latar belakang. Latar belakang fenomena yang ditulis oleh peneliti. Tujuannya memberi penjelasan kepada pembaca agar memahami perihal yang akan disampaikan dalam tulisan. Sebaiknya latar belakang disusun secara baik dan disertakan data dan sumber tulisan. 2. Perumusan masalah. Masalah dari fenomena yang dibahas dan akan dikuak, dan menjelaskan permasalahan yang dicari dan disusun dalam penelitian. 3. Tujuan dan manfaat. Berisi tujuan mengapa menulis karya ilmiah serta manfaat dari karya ilmiah itu sendiri. Cara penulisan karya tulis ilmiah yang baik. Penentuan topik, judul, dan identifikasi rumus masalah. Topik adalah pokok pembicaraan dalam karangan Alwi DKK 2001-1206. Menurut Mulyono 1988, 300 topik adalah proposisi yang berwujudkan frasa atau kalimat yang menjadi inti pembicaraan atau pembahasan. Topik merupakan pokok persoalan atau permasalahan yang menjiwai seluruh karangan. Tidak sama dengan tema karena topik merupakan rincian atau penjabaran tema, sedangkan tema lingkupan lebih luas dibandingkan dengan topik. Tema biasanya lebih abstrak dibandingkan dengan topik. Hal-hal yang diperlukan perhatian dalam memilih topik antara lain menarik bagi penulis maupun bagi pembaca.
Apa tujuan penulis, siapa membaca, dan bidang atau masalah yang akan diungkapkan adalah yang dikuasai penulis. Setelah itu, mengumpulkan bahan yang berkaitan dengan topik terpilih lalu mengorganisasikan topik tersebut.